Teman sekalian dari Bandung ini kan kemarin ada telepon saya, Kang Asep dan teman-teman ingin belajar ke Joglo Tani kaitannya dengan kemandirian pangan. Maka kedatangan mereka ya belajar dari kemandirian pangan sampai kepada kemandirian ekonomi. Apa saja itu kemandirian ekonomi? Ya, kalau kemandirian pangan, tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam, baik akar, batang, daun, bunga, buah. Sehingga mereka bisa mengetahui tentang, oh ternyata kita bisa punya hasil harian, hasil bulanan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Bahkan belajar sampai ke teknis, kaitan dengan pertanian, peternakan, sampai perikanan. Bagaimana membuat pupuk, bagaimana membuat pakan ikan, bagaimana kita itu nanti membuat kelompok usaha bersama, sehingga membuat konsep Jampang Mas, jaminan pangan masyarakat. Gitu. Pak, satu lagi nih Pak. Oke. Berbicara tahun 2011 ya, bahwa petani Indonesia ini, petani bangsa kita ini belum merdeka. Ya. Kalau menurut Bapak sekarang sudah merdeka belum petani kita? Ya belum, karena memang petani kita terjajah dari 6 tekanan. Satu tekanan ekonomi, mereka bibit masih beli, pupuk beli, obat beli. Saat mereka beli itu yang menentukan harga penjual. Tapi sayangnya waktu petani itu menjual produknya, yang menentukan pembeli. Ini tekanan ekonomi. Yang kedua adalah tekanan alam. Tanaman yang ditanam di tanah kita itu menggunakan pupuk kimia, sehingga menjadikan miskin unsur hara, akhirnya tanah rusak, hama semakin merajalela, air semakin sulit. Ini karena kita tidak bersahabat dengan alam, menjadi tekanan alam. Yang kedua, yang ketiga tekanan sosial. Kenapa anak muda nggak bangga jadi petani? Karena status sosial petani itu dianggap miskin, kotor, rendah, penghasilan rendah. Karena mereka nggak tahu ilmunya, sehingga anak muda nggak bangga jadi petani, sehingga statusnya dianggap ini rendah. Yang keempat adalah tekanan budaya. Budaya pertanian itu adalah orang yang budidaya tidak hanya pertanian, tapi harus punya ternak. Karena limbahnya pertanian menjadi makanan ternak, limbahnya ternak menjadi makanan pertanian, atau akhir pertanian menjadi awal peternakan, akhir peternakan menjadi awal pertanian. Yang kelima, tekanan global, pasar bebas. Kalau kita tidak profesional, kita akan kalah dengan orang yang punya kemampuan skill tinggi. Dan enam, ini tekanan yang kebijakan pemerintah sendiri belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Kita merdeka tahun 45, tapi tahun 2022 ini petani kita kalau tidak mau menghilangkan tekanan-tekanan itu tetap akan terjajah. Jadi kita harus apa? Bersama bersepakat berbuat, tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam, baik akar, batang, daun, bunga, buah, ikan, unggas, ternak besar. Ini baru dikatakan jos, jangan omong saja. Baru kita bisa mengatakan merdeka.